Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang baik yang ada di rumah masing-masing, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan yang ada dan telah dibagikan bagi bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Ya irorogo dedemi awe gira irami faudede andre khelawalangi sabele murba gira era nia fefu ba ke Kristo Yesu mangandre ita. Kami bersyukur ya Tuhan bila kami dapat beribadah bersama dengan orang tua, anak, seisi rumah. Ketika di masa ini Tuhan, dalam situasi penyakit yang sedang merajalela di muka bumi ini, kami yakin percaya dalam merayakan hari besar gerejawi Jumat Agung memperingati akan kematian anakmu Yesus Kristus, Engkau tetap bersama kami, baik di rumah kami, baik di tempat di mana para pelayanmu sedang bertugas dan bekerja, dan dimanapun di dunia ini. Berkatilah kami Tuhan, berikan kami hati dan pikiran yang tenang, sehingga menjadi tanah yang subur ketika Engkau menabur benih bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Jumat Agung ini terambil dari Matius pasal 27 ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-56. Firman Tuhan menurut perikop PKP dan gereja-gereja anggota UM terambil dari Matius pasal 27 ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-56. Kita akan baca secara sponsoria. Saya akan baca ayat yang ganjil, ayat yang ke-45. Ibu bapak, saudari, dan anak-anak sekalian akan membaca ayat yang ganjil, ayat yang genap. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar dan tidak lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudari, dan anak-anak
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya akan membacakan khotbah yang telah disampaikan BPH BNKP, saya memberi penjelasan kepada kita bersama. Semoga dengan situasi yang terjadi saat ini, Ibu Bapa saudara tetap dapat merasakan karunia dan berkat Tuhan. Khotbah bagi kita bertema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini virus corona telah menempatkan kita di bawah bayang-bayang kematian, kecemasan, ketakutan, dan diselimuti kegelapan yang mencekam. Ditambah dengan dampak corona, tidak hanya soal pakai masker kalau keluar atau cuci tangan sesering mungkin, atau penyemprotan rumah dan fasilitas umum, atau terpaksa kita tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Bahkan sekarang kita mulai mengalami kesulitan membeli bahan kebutuhan pokok. Harga sudah melambung. Mungkin ada yang terpaksa ke Nias karena di PHK, atau anak-anak kita yang sekolahnya diliburkan atau belajar online. Kita sungguh merasakan seperti berada dalam bayang-bayang kematian, bagaikan berjalan di lembah kegelapan yang sangat mencekam. Dalam kondisi tersebut, kita berteriak, "Hana eroito baswaya, hana eluludo babatikiko baswaya," atau kata pendek, "He soaya, tolo ama, elo bolangi, eli lama sabaktani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi sungguhnya pengalaman seperti berjalan di dalam lembah kegelapan bukanlah baru sekarang ini. Ia telah menjadi bagian kehidupan manusia di sepanjang sejarah. Daud pernah mengalaminya ketika ia hendak dibinasakan oleh musuh-musuhnya dan terakhir oleh putranya sendiri Absalom, sehingga Mazmur 22 ayat 1, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur ini sangat disenangi dan sering dipakai oleh bangsa Israel ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar dan mereka dibuang ke Babel. Mereka bertanya, "Mengapa engkau membiarkan kami menderita, dipermalukan ya Tuhan? Di mana engkau? Mengapa engkau biarkan dibuang dan dihina di Babel?" Inilah pengalaman bangsa Israel, merasa ditinggal oleh Allah. Walaupun sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan tak pernah meninggalkan umatnya, justru manusia yang meninggalkan Allah dan mengikuti keinginan hatinya, berjalan dalam kegelapan. Bagaimana dengan Yesus yang ditangkap dan diadili? Ketika ia memasuki Yerusalem mengendarai keledai, orang banyak bersorak-sorak, "Hosana bagi anak Daud." Tetapi di depan pengadilan mereka berteriak, "Salibkan dia." Ia dihina, disiksa, dikhianati, disangkal, hingga disalibkan di Golgota. Ia berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani." Apa artinya? Yang pertama, Yesus taat pada kehendak Bapa. Kehendak Allah ialah melaksanakan penghukuman akibat dosa karena keadilannya. Tetapi sekaligus Allah adalah Maha Pengasih. Ia mengutus anaknya untuk menebus manusia dari hukuman kematian. Cinta kasih Allah itu diwujudkan oleh Yesus melalui ketaatannya hingga ia rela mati disalibkan. 2. Pada saat ia disalibkan, Allah menyatakan bahwa kegelapan menutupi bumi. Apa artinya ini? Kalau kita bandingkan dalam Yesaya 60 ayat yang kedua, arti kegelapan adalah dosa, pemberontakan manusia yang telah menutupi bumi. Akibat dosa itu adalah kematian, sebab upah dosa adalah
maut. Jadi sesungguhnya kitalah yang telah berdosa dan memberontak, dan karenanya kita sesungguhnya dan karenanya kitalah sesungguhnya yang dihukum mati. Tetapi oleh karena kasih Yesus yang telah menjadikan kita sahabat, ia rela berkorban untuk keselamatan kita, sahabatnya. Hal yang ketiga, kematian Yesus tidaklah sama dengan kematian manusia pada umumnya. Pada saat kematiannya pun terjadi mukjizat, kubur terbuka dan orang mati bangkit seperti Lazarus. Tabir bait Allah terbelah, pemisah dihancurkan, dan orang kafir pun, para tentara mengaku, sungguh ia ini adalah anak Allah. Apa artinya semua ini? Mau menyatakan bahwa kematian Yesus adalah kematian yang penuh kuasa, yakni kuasa pembebasan, kuasa menghidupkan, kuasa menyelamatkan. Inilah sukacita kita sebagai umat kesayangannya. Oleh karena itu saudara-saudara, pertama, saat ini kita dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus yang telah menggantikan kita menanggung hukuman, menebus, dan memberi kita damai sejahtera. Bagaimana kita bersyukur? Tidak hanya soal memberi persembahan, tetapi yang utama ialah menerima Yesus dalam kehidupan kita dan menyerahkan kehidupan ini untuk dipimpin oleh-Nya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pada kita. 2. Kita tidak perlu takut dan cemas. Di tengah pandemi COVID-19 kita pernah ditinggalkan, sekalipun di tengah lembah kekelaman, di tengah bayang-bayang kematian dan berbagai derita sengsara menghimpit. Ingatlah bahwa Yesus bersama kita. Marilah kita berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah, Dia telah menggantikan kita berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia telah menanggung penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap teguh dan bersehati melawan COVID-19. Terakhir, mari kita menjalani kecemasan, ketakutan, dan kegelapan dengan pengakuan bahwa setiap kita tidak dapat mengandalkan kemanusiaan kita. Apapun potensi, betapapun potensialnya kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam bentuk sosial, network, dan prestise sosial, kemanusiaan kita terbatas dan rapuh. Hanya di dalam Yesus kita mampu menjadi pemenang. Marilah kita merenung dan menghayati ayat hafalan Yesaya 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Kita berdoa. Ketika firman-Mu boleh terdengarkan bagi kami, ya Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, agar benih yang Engkau tabur di saat kami sedang bergumul bersama orang percaya ciptaan-Mu di muka bumi ini. Benarlah Engkau mampukan menjalani segala kehidupan kami ini dengan iman, dan kami berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami mampu juga kuat ketika penderitaan anak-Mu Yesus Kristus menyelamatkan kami juga saat ini, menyelamatkan orang tua yang sedang bergumul tentang apa yang akan dikerjakan hari ini, bagaimana dengan kebutuhan hari ini, bagaimana dengan apa yang harus dilakukan esok. Engkau yang mampukan kami bagi saudara-saudari yang sedang bekerja belajar di rumah, terutama bagi anak-anak, mampukan mereka juga Tuhan, agar di masa ini menjadi pengalaman yang begitu mendasar
bahwa di tengah-tengah sengsara, di tengah-tengah pergumulan, Engkau tetap menyertai kami. Engkau menyelamatkan kami, dan lewat penderitaan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, kami semakin dikuatkan bahwa apa yang kami hadapi saat ini, sejak Engkau menciptakan kami dengan penuh anugerah dan damai sejahtera, maka kami juga benar dan betul berada di dalam tangan-Mu, mendapatkan anugerah dan damai sejahtera. Meski saat ini kami harus menghadapi pergumulan detik demi detik di tiap tempat. Sertai kami Tuhan dalam persekutuan orang percaya ini. Di dalam nama Anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.